Sejak kapan komedi diseriusi dan korupsi dibecandai selama ini? Pelawak bercandanya diseriusi, tapi rakyat saat terjadi bencana malah dibecandai. Koreksi kalau bener. Lagian apapun yang dibalut komedi memang harus ada korbannya. Mereka marah ketika Panji merosting fisik Gibran. Tapi kenapa diam aja ketika Fufu Fafa menghina fisik Pak Prabowo? Oh iya, Fufu Fafa kan bukan Gibran ya, belain aja terus. Di level permukaan, dia pengen bilang bahwa gue gak ada masalah kok sama Mas Panji. Lagunya gue suka, nih gue mainin gitu. Tapi menurut keyakinan saya, di level bawah, sekarang lo yang kelihatan jelek nih. I'm being the bigger person dengan mainin lagu lo. Now you look bad gitu. Pro kontra dong pasti. Gue sih pro banget tuh. Kan dia udah pinter. Dia udah pakai disclaimer nih. Ya. Keyakinan saya. Nah itu yang saya mau tanya Mas. Soal Panji yang kemarin di Mensrea, tanggapannya apa Mas? Gak usah lapor-lapor lah. Ya. Kritik evaluasi itu biasa. Ya. Sebenarnya siapakah mas-mas ini ya? Dan mewakili kepentingan siapa dia? Kenapa dia tersinggung dengan omongannya Panji tentang politik balas budi? Kenapa? Yang dia omongin Panji itu benar, politik balas budi itu malah dari dulu sampai sekarang ada. Lu pikir Anies Baswedan bisa jadi menteri karena apa? Politik balas budi. Waktu jadi tim sesnya Jokowi JK 2014 menang, dikasihlah jadi menteri. Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Menyesal? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah, waktu nonton Mensrea itu saya bingung gitu loh. Ini tuh kritik atau protes kepada Panji ini tuh kebanyakan itu bilang bahwa Panji itu menghina soal fisik Cawapres gitu loh. Nah, saya tuh bingung, ini menghina fisiknya yang mana gitu. Apakah karena dia bilang bahwa Cawapres itu memang kelihatan ngantukan? Nah, sebagai warga negara Indonesia yang juga akhirnya memutuskan untuk menonton Mensrea, secara jujur saya tuh harus mengakui bahwa selama ini saya melihat bahwa Cawapres itu dalam berbagai kesempatan tampil di depan umum, termasuk misalnya yang tersebar di sosial media, seringkali tampak kurang antusias Cawapres. Nah, dulu saya mikir itu mungkin karena terlalu slow, atau mungkin karena beliau lagi capek, lagi letih, lesu, atau memang mungkin karena benar-benar lagi ngantuk gitu kan. Nah, ternyata setelah Panji ngomong ini di Netflix, itu membuat saya berpikir bahwa ternyata bukan cuma saya nih yang menyimpan keresahan tentang bagaimana gestur Cawapres ketika tampil di depan umum. Sampai kemudian kita baca keterangan dari Pak Dr. Tompi yang menyebut bahwa sebenarnya itu merupakan gejala medis spesifik yang disebut ptosis. Nah, saya nggak tahu apakah ini Panji itu kurang riset tentang ini, tetapi yang pasti adalah bahwa Cawapres itu sebenarnya telah menunjukkan bagaimana dia dengan berbesar hati menerima jokesnya Panji itu sebagai bagian dari kritik yang sebenarnya cukup dihadapi dengan biasa-biasa aja gitu. Dan itu harus diakui adalah nice move buat Cawapres. Good job Cawapres. Nah, terlepas dari itu, sebenarnya sebagai penonton ya, saya merasa inti materi dari Panji ketika nyebut ngantukan dan gejala fisik ini tuh bukan benar-benar untuk menyoroti kekurangan fisik dari seorang politikus ya, atau seorang pemimpin. Dia lebih ke mengkritik kinerjanya nggak sih? Karena pertama nih, ketika nyebut Pak Gibran, itu yang ditekankan adalah perbandingan dia dengan kinerja dari Pak JK, dari Pak Budiono. Terus kemudian selain Gibran juga, ya Panji dan orang-orang yang ada di Mensrea juga menertawakan kegantengan dari Pak Verrel Bramasta. Apakah ini juga merupakan penghinaan fisik? Lu ganteng lu. Lu menghina ya? Apakah ada orang yang merasa terhina ketika dia dibilangi ganteng? Tetapi mengapa semua orang tertawa di momen itu? Ya karena kinerja dua tokoh politik ini itu dipengaruhi oleh citra mereka. Misalnya yang pertama Pak Gibran yang memang kelihatan kayak kurang antusias gitu. Terus kemudian misalnya tampakannya Pak Verrel Bramasta yang ditambah dengan gestur ketika misalnya dia meninjau bencana banjir Sumatera yang menurutku terlalu stylish untuk orang yang mau pergi meninjau bencana gitu. Ya tapi taulah Indonesia, saya cuma menyarankan mereka yang kayaknya salah tangkap dengan jokesnya Panji itu mending belajar semiotika dulu deh. Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polela buntut konten Mensrea cenah. Soal Prabowo penculik aktivis, terus Gibran muka ngantukan, terus KDM pejabat konten, sama yang terakhir Raffi Ahmad money laundry cenah. Menurut keyakinan beberapa orang termasuk Bapak Mahfud MD dan termasuk saya juga, Panji ini tuh nggak bisa dipidana. Karena apa yang disampaikan di Mensrea itu menurut keyakinannya. Sama dengan hal misalnya, ini misalnya loh ya, saya punya keyakinan kalau Panji bikin konten kayak gini tuh dampak dari paslon yang dia dukung saat nyapres gagal japres, jadinya stres.
Panji Pragiwaksono, menurut gue dia cerdik banget sih, tahu momen, tahu target, dan udah ngebaca apa yang akan terjadi. Dan ketika ada hal-hal yang akan dihadapi, karena komedi pinggir jurangnya itu, dia tahu senjatanya adalah realita dan memang ada di negara ini. Sebenarnya yang lucu itu bukan Panji ya, tapi kenyataannya sendiri, dibalut jenaka dengan label komika. Dia bermain aman, tapi sebenarnya sedang beretorika. Dan dia menyerang, meskipun dia tahu berbahaya. Dia tahu pembelanya seluruh rakyat Indonesia yang sadar. Karena masyarakat sendiri yang akan berpikir. Itu pun kalau punya pikiran kritis ya, bukan gembala. Aneh gak sih, komedian harus bermoral. Tapi giliran memilih pemimpin negara, yang penting lucu. Kan kocak. Sejak kapan komedi diseriusi dan korupsi dibecandai selama ini? Pelawak bercandanya diseriusi, tapi rakyat saat terjadi bencana malah dibecandai. Koreksi gue bener. Lagian apapun yang dibalut komedi memang harus ada korbannya. Mereka marah ketika Panji merosting fisik Gibran. Tapi kenapa diam aja ketika Fufu Fafa menghina fisik Pak Prabowo? Oh iya, Fufu Fafa kan bukan Gibran ya, belain aja terus. Nah disinilah orang awam mulai mikir. Disinilah gue bilang Bang Panji itu komedian yang jenius, bisa membuka pikiran banyak orang. Dia udah tahu medan dan bisa baca nalar orang-orang Indonesia yang mudah dijebak. Sekarang pada ribut soal Pemuda NU dan Muhammadiyah demo kantor Komdiji dan memprotes tayangan Bang Panji di Netflix. Kenapa nggak pernah ada yang demo ketika ada oknum pemuka agama yang jelas-jelas melanggar hukum pidana? Nggak ada yang demo tuh korupsi, kuota haji, pelecehan yang terjadi di pesantren. Pernah ada yang demo nggak? Malu nggak sih agama seindah Islam namanya jadi jelek karena dipakai untuk kepentingan politik dan berbuat kriminal. Indonesia yang katanya demokrasi memiliki kebebasan berpendapat tapi malah baperan. Baperan sekali dengan stand up komedi. Apa fakta itu ya yang dibongkar Bang Panji? Udah berapa banyak nih aktivis yang ditangkap, teror yang didapat influencer kayak gua ditindak nggak? Kenapa nyerang komika yang ngomongin fakta? Tanpa sadar kalian yang heboh sama Bang Panji lagi dijebak. Hei, nggak malu? Indonesia selain standar hukumnya ganda juga punya kebijakan khusus. Memberi hak pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan. Di negara seperti Iran, Arab, dan Malaysia mana ada? Dan sekarang kalian udah sadar belum? Atau masih kemakan giringan opini buzzer yang ikut 19 juta lapangan pekerjaan dari Gibran? Izin, ini pendapat saya. Sekali lagi izin, sebelum gue ikuti demo juga. Tulis pendapat kalian di drop comment, share video ini, dan follow. Akhirnya Gibran dinotis Panji. Jadi abis rame Mensreya, muncul video baru vlognya Panji. Di level permukaan dia pengen bilang bahwa gue gak ada masalah kok sama Mas Panji, lagunya gue suka nih, gue mainin gitu. Tapi menurut keyakinan saya di level bawah, sekarang lo yang kelihatan jelek nih. I'm being the bigger person dengan mainin lagu lo. Now you look bad gitu. Dia bilang Gibran ke-trigger. Udah pasti karena Mensreya. Lucu sih, gak tahu kenapa kalau Panji yang ngomong emang jadi lucu. Cocok udah jadi komika. Mas Panji seneng gak nih Mensreanya diramain pendukung Gibran? Bangga gak Mas Mensreanya nyampe di Istana Wapres? Jangan lupa bilang makasih dong Mas Panji. Ya udah, kita bantu doain Mensreanya nyampe di Istana Presiden ya. Berarti beliau kayaknya udah nonton Mensreanya Panji nih. Udah nonton belum, Pak? Harusnya gue datang. Hari itu gue udah beli tiket. Gara-gara ada demo-demo kan. Iya. Terus dibilangin nanti lu tau sendiri muka gue kan. Nanti kan takut ada yang kenalin susah kan. Tapi gue udah nonton di Netflix. Nonton? Waduh gila deh, Panji nekat banget. Oke, pro kontra dong pasti. Gue sih pro banget tuh. Kan dia udah pinter. Dia udah pakai disclaimer nih. Ya. Keyakinan saya. Nah itu yang saya mau tanya, Mas. Kenapa gue suka lo? Iya, kenapa sih Pak itu keyakinan? Gue langsung bilang sama bini gue nih, wah gue suka banget nih kalimat itu nggak. Tapi kalau ada yang gugat, delete-nya bisa masuk loh, Pak. Makanya kita lihat aja. Kan kita harus yakin namanya hukum itu ada presiden. Nah ini cakep nih. Itu kalau kita, saya sekolah hukum. Iya. Maksudnya secara normatif ya. Tapi pernah mengalami hukum ya. Ada presiden gitu kan. Iya. Jadi kalau lu udah mengatakan kayak A, ini hitam. Iya, jangan begitu yang lain lu bilang ini putih. Itu namanya kamu apa istilahnya ya? Ini apa tidak bisa dipegang gitu. Kemana boleh hukum kita memutuskan hukum itu tergantung target gua mau yang mana. Nggak bisa dong. Anda namanya apa ya, kiri kanan oke dong. Harusnya kan dia firm. Makanya acuannya apa? Dia kan mesti jelas kan. Mas, terkait dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensreya, tanggapannya apa Mas? Nggak usah lapor lah. Ya. Kritik evaluasi itu biasa. Ya. Kalau lihat film Mensreanya sendiri gimana Mas? Itu dokumentasi Mensreanya sendiri. Nggak keberatan ya Mas ya?
Gue jadi penasaran loh, sebenarnya siapakah mas-mas ini ya? Dan mewakili kepentingan siapa dia? Kenapa dia tersinggung dengan omongannya Panji tentang politik balas budi? Kenapa? Yang diomongin Panji itu benar, politik balas budi itu malah dari dulu sampai sekarang ada. Lu pikir Anies Baswedan bisa jadi menteri karena apa? Politik balas budi. Waktu jadi tim sesnya Jokowi JK 2014 menang, dikasihlah jadi menteri sebagai politik balas budi. Nah, yang kita nggak tahu nih, waktu Bang Panji ini jadi tim sesnya Anies di Pilkada 2017, dapat politik balas budi apa ya waktu itu? Nah, lu tanya sendiri ke Bang Panji. Lagian ngapain? Ngapain ngedemoin Bang Panji tuh ngapain? No, ex-menteri agama tuh, lu demo besar-besaran. Itu yang pada ngelaporin Bang Panji, ngapain sih? Nggak usah baper-baper amat lah. Mendingan kita semua ini mendukung Bang Panji untuk membuat show lagi. Ya, kali ini temanya berapakah hutang Anies Baswedan saat kalah Pilpres 2024. Kan Anies Baswedan pernah ngomong sendiri di podcastnya Mary Riana kalau dia ini membuat surat perjanjian dengan pihak ketiga. Isinya, kalau dia kalah maka itu akan dianggap hutang yang harus dibayarkan. Kalau menang maka itu dianggap dukungan. Nah, untungnya menang. Dan menurut keyakinan saya, di Pilpres 2024 kemarin, Anies juga membuat surat perjanjian dengan pihak ketiga karena kan logistik yang dibutuhkan lebih besar gitu ya dibandingkan pilkada. Nah, kira-kira berapa ya hutangnya Anies Baswedan saat kalah Pilpres 2024? Menarik tuh buat diangkat Bang Panji. Yuk bikin show lagi, gimana netizen? Dukung nggak Bang Panji bikin show lagi? Gua sih dukung penuh ya. Untuk pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalah yang diterapkan adalah KUHP baru ya, tentang penistaan agamanya pasal 1. Selanjutnya perkara ini masih dalam proses penyelidikan. Kami tegaskan proses penyelidikan, berarti kalau proses penyelidikan, kawan-kawan penyidik akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing yang bersangkutan, baik pelapor, saksi maupun saudara terlapor ya, yang nanti kalau nanti hasilnya akan dilakukan gelar perkara, apakah ada unsur pidana atau tidak, nanti kita akan lihat dari hasil penyelidikan. Dan kami tegaskan pada hari ini ya, sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, setiap penyelidikan tindak pidana mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh jajaran reserse Polda Metro Jaya dijamin pasti akan profesional, transparan, dan akuntabel, dan perkembangan proses penyelidikannya bisa diikuti oleh kawan-kawan media, terlapor maupun korban ya. Ya, untuk pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalah yang diterapkan adalah KUHP baru ya, tentang penistaan agamanya pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang sebagaimana dimaksud dalam pasal ya 300 KUHP atau pasal 301 KUHP dan atau pasal 242 KUHP. Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bilang. Kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bilang. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya. Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya. Nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Menurut keyakinan saya,
Ada penyesalan nggak sharing mensreanya di Netflix? Wah, menyesal. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali, karena dari gue bikin mensrea, gue tuh bercita-cita supaya sebanyak-banyaknya orang nonton mensrea. Dari saat gue bercita-cita sebanyak-banyaknya nonton mensrea aja, gue udah tahu pasti akan ada yang suka dan akan ada yang gak suka. Itu sangat biasa. Tapi gue sama sekali gak menyesal. Gue bahkan happy banget, bahkan sangat happy. Positifnya jauh lebih besar daripada negatifnya.